Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui latar belakang dari negara Jepang hingga menjadi negara yang imperialisme. Oke, langsung saja. Keadaan Jepang sebelum restorasi Meiji merupakan sebuah negara yang feodalis, dipimpin oleh kaisar, para shogun, daimyo, dan lain-lain. Pada tahun 1639, di bawah pemerintahan Shogun Tokugawa, menjalankan kebijakan Shokoku atau negara tertutup, yakni Jepang terisolasi dari dunia luar. Orang asing dilarang masuk ke Jepang dan sebaliknya. Hal ini dilatar belakangi oleh pemerintahan Shogun Tokugawa merasa terancam dengan kehadiran bangsa barat yang menyebarkan agama Katolik dan dituduh ikut campur tangan terhadap urusan dalam negeri. Yang kedua ialah mempertahankan supremasi Tokugawa atas pesaingnya, Daimyo Tozawa. Kebijakan Shokoku berjalan hingga 2 abad lebih. Namun, pada tanggal 31 Maret 1854 menjadi momen yang sangat menentukan perubahan yang besar terhadap negara Jepang. Kedatangan Komodor Matthew C. Perry, yakni orang Amerika Serikat, dengan kapal hitamnya yang memiliki kualitas dan teknologi yang lebih baik. Kedikdayaan militer Amerika Serikat memaksa Jepang menandatangani konvensi Kanagawa pada tahun 1854 tersebut, yakni berisi kesediaan Jepang membuka diri terhadap Barat. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1868, Kaisar Meiji memiliki kesadaran untuk mewujudkan negara Jepang agar lebih maju, hingga menimbulkan perubahan yang besar. Dengan visi inilah, Meiji mengutus beberapa pejabat ke Amerika Serikat dan Eropa yang lazim disebut misi Iwakura, yakni mempelajari seluk-beluk kemajuan Barat termasuk sistem pendidikan, teknologi, serta ideologi yang mendasari kemajuan itu. Dampak restorasi Meiji begitu besar dalam bidangnya. Pertama, dalam bidang industri, yakni membangun industri-industri seperti pabrik senjata, galangan kapal, peleburan besi, dan lain-lain. Kemudian di bidang perdagangan, Jepang mengembangkan pelabuhan menjadi pelabuhan yang modern. Demikian juga kapalnya didukung dengan pendirian bank-bank. Harga ekspor produk lebih murah dibanding dijual di dalam negeri, atau yang biasa kita sebut dengan dumping. Kemudian di bidang militer, membangun angkatan perang pada tahun 1873 dan menerapkan wajib militer untuk pria berusia 21 tahun selama 4 tahun akademik. Di bidang pendidikan, wajib belajar bagi seluruh rakyat untuk menimba ilmu ke Eropa dan Amerika Serikat. Di bidang sosial, sistem kasta dihapus pada tahun 1871 dan melarang adat istiadat yang bersifat feodal. Untuk bidang hukum, mengikuti sistem hukum di Jerman. Nah, itu tadi ialah dampak-dampak dari restorasi Meiji. Kemudian, alasan Jepang menjadi imperialis. Yang pertama adalah pride, kebanggaan yang tinggi dari warga Jepang terhadap kemajuan dan pencapaian negaranya. Yang kedua ialah nasionalisme berlebih. Warga Jepang pada saat itu memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, sehingga muncul keinginan agar Jepang menjadi negara imperialis, karena dianggap akan semakin menunjukkan kejayaan Jepang. Kemudian ada istilah fakta tripartit,
yaitu menyatunya Jepang, Italia, dan Jerman dalam kekuatan poros atau Axis powers untuk melawan blok sekutu. Nah, itu adalah alasan Jepang menjadi imperialis. Nah, peristiwa-peristiwa dari imperialisme Jepang ialah yang pertama ada pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor secara mendadak tanpa ultimatum guna melumpuhkan Amerika Serikat. Pearl Harbor ialah pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik Hawaii. Kemudian, pada tanggal 11 Januari 1940, wilayah Tarakan, Kalimantan Timur yang memiliki sumber daya alam melimpah yang diduduki dan dikuasai Jepang. Kemudian tanggal 8 Maret 1942, Jepang datang ke Indonesia. Dengan itu, Belanda menyerah atas Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat, dan Indonesia berpindah menjadi dalam kependudukan Jepang. Nah, kita masuk ke pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, pertama kita harus tahu kenapa Jepang diterima dengan baik. Beginilah alasannya. Yang pertama, Jepang memperkenalkan diri sebagai saudara tua terhadap bangsa-bangsa Asia. Yang kedua, mengumandangkan propaganda gerakan 3A. Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Yang ketiga, menjanjikan kemudahan bagi bangsa Indonesia. Dan terakhir, Jepang bersifat simpatik dan menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Dalam pendudukan Jepang di Indonesia, Jepang membagi Indonesia menjadi 3 daerah militer yang dikendalikan oleh Angkatan Darat atau Rikugun dan Angkatan Laut Kaigun. Jepang memperkenalkan sistem Tonerigumi yang sekarang disebut Rukun Tetangga. Dan terakhir, diberlakukannya Komukyokai atau Panitia Penyerah Romusha atau tenaga kerja. Pekerja negeri awalnya mendapat upah, namun selanjutnya tidak mendapat upah dan disebut sebagai Romusha. Nah, apa saja sih dampak pendudukan Jepang di Indonesia? Yang pertama ialah di bidang politik. Pada bidang politik, Jepang membubarkan semua kegiatan kemasyarakatan dan menggantinya dengan organisasi-organisasi bentukan Jepang. Namun, ada satu organisasi yang tidak dibubarkan, yakni Majelis Islam A'la Indonesia. Kemudian, di bidang ekonomi. Pada bidang ekonomi, Jepang menyita aset-aset ekonomi yang penting. Menyita seluruh hasil perkebunan, teh, kopi, karet tebu, pabrik bank, dan perusahaan yang penting. Yang kedua, melakukan pengawasan yang ketat dalam bidang ekonomi dengan memberikan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Kemudian, selanjutnya kebijakan self-sufficiency, yakni wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaannya harus dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemudian melakukan kampanye besar-besaran melalui Jawa Honokai dan Nagio Kumiai dengan mengharuskan rakyat untuk menyerahkan 30% hasil untuk pemerintah, 30% untuk lumbung desa, dan 40% untuk dirinya sendiri, sehingga rakyat kehilangan gairah bekerja, kekurangan pangan, gizi rendah, dan penyakit mewabah. Di bidang sosial, Jepang memperkenalkan istilah Romusha atau kerja paksa diberlakukan. Ya, yang selanjutnya adalah Jugun Lanfu, memperkerjakan perempuan pribumi sebagai wanita penghibur. Yang ketiga, pendidikan masa Jepang lebih buruk, sekolah menurun drastis. Yang keempat, bahasa dan stratifikasi sosial. Bangsa Jepang mewajibkan pelajaran bahasa Indonesia sehingga bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang pesat.
Yang kedua, menempatkan golongan bumi putra di atas golongan Eropa dan golongan timur asing. Di bidang kebudayaan, pengaruh Jepang di bidang kebudayaan lebih banyak dalam lagu-lagu, film, dan drama. Kemudian Jepang juga mendirikan pusat kebudayaan di Kermin Bunkei Shidosu. Nah, itu tadi ialah dampak dari kependudukan Jepang di Indonesia. Dan semoga ini semua bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, saya akhiri. Saya Syarif Hidayat Nur Iksan dari kelas 10 Sains E. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.